Antonius? Assalamualaikum adik kecil. Kasih Om Ferguson, sudah dijawab. Salam saya. Pak Ustadz, ini dulu, belajar dulu apa itu kanonisasi Al-Quran. Tante Monka, kalau di Al-Quran, Qul huwallahul ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu satu, tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Iya, sama-sama adik kecil. Gimana kabar mama papanya? Masih sesatnya Mbak Batu? Astagfirullah. Suruh tobat dong mereka berdua, Dek. Siapa yang sesat, Om? Nggak kebalik ya? Berarti bukan tauhid adikku, tapi ahad gitu loh. Beda tuh, ahad sama ehad. Yohanes 7:16, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 5:24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku, percaya kepada Dia Allah yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes 5:37, Allah yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya pun, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Yohanes 8:29, dan Ia Allah yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yohanes 12:44, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia Allah yang telah mengutus aku. Pokoknya mereka tuh sama-sama keterbelakangan lah ya dari Al-Quran mereka sendiri. Tante, sifat Allah di dalam Al-Quran tidak seperti Yesus. La yusallu wa ma yaf'alu wa hum yus'alun. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya. Kalau siti kamu kan tidak berwujud itu deh. Udah jelas beda dengan Yesus. Yesus Tuhan Kristen itu berwujud ya. Tuhan yang hidup, Tuhan yang pasti, bukan dalam hayalan. Adikku sayang, buat apa juga lu nanyain pekerjaan Tuhan? Kurang kerjaan banget. Iya, kalau ada anak kecil itu gimana itu? Nanti mentalnya nggak kuat. Om, Tuhan itu tidak bisa dilihat, katanya Yesus. Yohanes 5:37, Allah yang mengutus aku Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya pun, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Doa aku pun juga firman, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Yohanes 1:4, untuk kebenaran mentalku sudah siap, Paman. Ya adik sayang, mental kamu sudah siap itu kan kata kamu. Tapi kan yang lebih memahami mental kamu siap atau tidak kan saya lebih paham loh, Dek. Ya. Coba dipikir, Paman, kalau Yesus adalah Tuhan yang mempunyai kuasa untuk menghakimi manusia, memangnya pada Tuhan. Yang mana lagi Yesus akan menyerahkan segala risalah yang pernah Dia alami selama Dia hidup. Sadarlah kalian Kristen, Yesus itu bukan Tuhan, melainkan hanyalah seorang utusan yang kalian paksa menjadi Tuhan. Tante, gimana mau masuk surga? Semua anakmu akan menjadi murid Tuhan, dan besarlah kesejahteraan mereka. Yesaya 54:13. Man, ajaranku harus baik. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ulangan 11:19. Putri Salam gak mau nginjil nih sama gue. Kebenaran atau kebetulan? Itu permasalahannya, adikku. Ini ajaran kasih, bisanya cuma menghujat. Ajaran kasih memang kasih deh. Hujatnya di mana coba? Jelaskan dulu sama saya, biar saya wakilin. Di mana kamu merasa dihujat itu? Hah? Tapi suara kamu ini sepertinya masih umur berapa nih? 6 tahun ya?
6 tahun, 7 tahun. Bilang anak kecil nikah sama nenek-nenek, mana ada. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Matius 18:10. Bukan kuanggap kau rendah, kau kuanggap anak kecil. Tidak kuanggap kau rendah. Belajarlah, kau kan kayak gini kan disuruh bapakmu ini. Jangan-jangan handphone pun kau tidak punya. Jangan-jangan. Enggak kuanggap kau rendah, tapi kau masih kecil. Waktunya belajar, itu maksudku. Benar. Anak kecil itu tidak akan pernah dipandang rendah, adikku sayang. Tidak. Justru karena itulah ada kasih. Dan aku tuh mengasihi kamu. Ini namanya Om Depa Antonius. Kalau tidak menganggap rendah anak kecil, maka dengarkan Om. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi nikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Timotius 3:14 ayat 15. Yohanes 7:16, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia Allah yang telah mengutus aku. Kalau saya udah jelas benar dong memahami kebenaran itu, adik sayang. Yang tidak memahami itu kan kamu. Dan kamu masuk ke ranah Alkitab, kamu baca-baca. Kenapa kamu tidak masuk aja jadi Kristen, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan? Ayo, kamu ini kan membicarakan kebenaran Alkitab itu. Bisa dipastikan kamu menerima kebenaran itu, makanya kamu baca itu, ya, kamu bacakan dengan semangat jihad kamu. Berarti kamu kan sudah wajar dong, seharusnya kamu menerima Yesus itu sebagai Tuhan. Bagaimana? Apakah kamu mau? Kebenaran aku terima. Asyhadu alla ilaha illallah Isa Rasulullah. Paman, Yesus itu nabi. Matius 20:23. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku Allahku telah menyediakannya. Coba dipikir, kalau Yesus adalah Tuhan yang mempunyai kuasa untuk memasukkan manusia ke dalam sorga, mengapa Yesus tidak bisa memberikan tahta kemuliaan pada muridnya? Paman, di Bible pun dia juga nabi. Di Al-Quran pun berkata dia juga nabi. Qul rabbi ja'alni ayatan qul ayatuka liman nasosal saya bin saya fa'araja ala qawmiki minal mihrabi fawha ilaihim ansabihu bukrata wa ashisha. Ya Tuhanku, berilah aku sesuatu tanda Allah berfirman tandamu. Ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam. Padahal engkau sehat. Maka dia keluar menuju kaumnya dari mihrab. Lalu dia memberi syarat kepada mereka. Bertasbihilah kamu pada waktu pagi dan petang. Nah, saya maklum kesimpulan kamu seperti itu. Karena kalau anak kecil itu kan dikasih makan, pasti harus disuapin, ya kan? Kalau nggak disuapin nggak akan tahu, masukkan nasi ke mulut. Begitu juga dengan adik. Adik bisa membaca, tapi belum tentu adik memahami itu, ya. Makanya jalankan perintah Allah SWT kamu. Apa itu perintahnya? Bertanyalah kamu soal kebenaran kepada Kristen. Pakai Al-Quran salah, pakai Bible salah. Lukas 7:16 ayat 17. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melewat umatnya. Maka tersiarlah kabar tentang
tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Tante Selam, kalau nggak mau pakai Bible, ya udah pakai Al-Quran nih gue. Qala innama ana rasulu rabbi ila aqbalaqihu lamun zakiya. Dia Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu, seorang anak laki-laki yang suci. Baik adik, Tante mau kasih tahu sama kamu, jangan ambil satu ayat terus Anda berkoar-koar. Ya, orang tua lu ngajarin untuk berkoar-koar memfitnah Yesus. Ya, Yesus bukan seperti Muhammad, manusia biasa. Ya, Yesus itu Tuhan. Ya, Injil Yohanes pasal 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat karena akulah guru dan Tuhan. Ya, itu pengakuan Yesus bahwa dia itu Tuhan. Ya, Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai selesai, itu di situ Yesus mengatakan kepada Filipus kalau tidak salah, bahwa Filipus di saat itu Filipus meminta ditunjukkannya Bapa itu kepadanya. Yesus bilang, sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, mana mungkin mana bisa kamu menyuruh aku menunjukkan Bapa? Tidak tahukah kamu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Melihat aku sama dengan melihat Bapa. Artinya apa? Yesus itu adalah Allah, Allah itu adalah Yesus. Jadi adik masih kecil, banyak belajar ya, yang comot-comot ayat seperti ustadz-ustadz loh. Kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, Tante, saya mewakili Yesus. Dan kamu bapak-bapak, ibu-ibu, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihati Tuhan. Efesus 6:4. Dengar VN Tante di atas. Kamu masih kecil, masih banyak belajar. Ya, jangan suka memfitnah Yesus karena hukumannya berat bagi kamu. Kamu masih kecil, jadi berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Karena hukuman yang akan diberikan Yesus kepada setiap orang yang menghina dia adalah jaminannya neraka. Ya, kamu bilang kebenaran itu mutlak. Kebenaran dari mana? Adakah kebenaran dalam Islam? Tunjukkan kebenarannya apa. Oh, masuk surga aja masih pakai mudah-mudahan. Semoga berbuat amal. Kok kebenaran? Masih kecil, urus sekolahmu. Tante, di Injil dia bilang nabi, di Al-Quran dia juga dibilang nabi. Apa salah saya? Dia terserah. Tapi kalau di Bible, dia adalah Tuhan dan juru selamatku. Paham loh, anak kecil gembel. Siapa yang bilang nabi? Injil sendiri, Bible sendiri yang bilang nabi, Tante. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum, keluarga, dan di rumahnya. Markus 6:4. Man, debat tuh pakai PN. Kalau nggak mau pakai PN, gue nyanyi nih. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Iya Om, baru pulang ngaji tadi. Adakah yang mau dengar firman Tuhan? Kalau nggak ada, aku mau tidur nih. Dik, gimana? Kamu udah tanya nggak belum ayahnya? Atau udah tanya nggak tuh guru ngajinya? Tanyalah, apakah Tuhan Islam itu sama dengan Tuhan yang disembah Nabi Musa? Ayo tanya dong. Di mana bodohnya Tante? Di mana? Jelaskan. Kenapa kalian panggil guru saya? Diskusi aja sama aku. Udah, kalau kamu bisa, kamu jawab aja. Apakah Tuhan yang disembah Islam itu sama dengan Tuhan yang disembah Nabi Musa? Ya udah jawablah kalau kamu memang cerdas. Ya bisa jadi sih kamu lebih cerdas dari guru ngaji kamu, ya kan? Wajar saja Yesus bilang kalian bodoh, Oma. Kebodohan melekat pada hati orang tua.
tapi anak akan mengusir itu daripadanya. Amsal 22:15. Oh, berarti surat Amsal itu iblis ya yang bikin. Paman, gue jelasin aja, paman pasti nggak bakalan sadar. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi paling mulia di kalangan Bani Israel. Beliau bergelar Kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah di dunia. Dan beliau termasuk salah satu nabi ulul azmi dalam Al-Quran. Perjalanan beliau paling banyak disebutkan oleh Allah setelah Nabi Muhammad SAW. Sebagian yang menghitung nama beliau disebutkan sebanyak 136 kali dalam Al-Quran. Isa Musa Allah sebutkan secara terperinci. Ada di 4 surat Al-Baqarah, Al-Arab, Tahna, dan Al-Qasas. Umat beliau, Bani Israel, adalah umat yang paling atfal di zamannya. Allah berfirman, "Hai Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat." Quran Al-Baqarah ayat 47. Adik sayang, kamu kenapa tidak jawab yang saya tanya? Kamu tidak perlu berkhotbah, adikku sayang. Kamu jawab aja. Apakah Tuhan Islam itu sama dengan Tuhan yang disembah Nabi Musa? Ayo, itu aja nakku. Aduh paman, gue sindir aja nggak jelas. Itu jelas sih Al-Quran. Adik sayang, makanya tolong kamu dibantu sama ayah kamu di situ. Pertanyaan paman itu simpel. Apakah Tuhannya Islam sama dengan Tuhan yang disembah Nabi Musa? Ya atau tidak? Jika iya, apa alasannya? Jika tidak, katakan juga apa alasannya, adik sayang. Di Al-Baqarah itu Tuhannya siapa? Masa itu aja gue petik nggak tahu? Adik sayang, kalau kamu tidak bisa menjawab, lebih bagus jujur. Paman, saya tidak tahu. Biar paman jelaskan. Jangan kamu belajar ngeles, itu namanya dosa, adik sayang. Kasihan kan, masih kecil-kecil sudah berdosa. Ayo, kamu jawab aja ya. Paman, Al-Quran itu dari mana? Coba. Lah, kenapa kamu balik bertanya, nak? Apakah itu yang diajarkan yang di samping kamu? Nanti paman akan jawab pertanyaan kamu, ya. Makanya selesaikan dulu yang paman tanya tadi. Ayo dong dijawab. Apakah sama Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad kamu dengan Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa? Ya, paman tunggu. Cilup. Al-Quran itu dari Allah. Pasti sudah jelas itu sama. Trik bahas siapa, paman? Nanti ujung-ujungnya lari ke Roh Kudus. Gimana adik sayang, tidak bisa kamu jawab kan? Ya kan? Gimana kamu bisa jawab adik sayang? Makanya kamu sebenarnya belajar. Cuma mungkin ayah kamu tidak punya cukup nyali untuk berdebat, jadi kamulah dilakukan menjadi tameng. Ya kan? Ayo jawablah yang paman tanya tadi. Dia punya roh karena dia adalah makhluk yang bernyawa. Gimana adik sayang, tidak bisa kamu jawab kan? Ya kan? Gimana kamu bisa jawab adik sayang? Makanya kamu sebenarnya belajar. Cuma mungkin ayah kamu tidak punya cukup nyali untuk berdebat, jadi kamulah dilakukan menjadi tameng. Ya kan? Ayo jawablah yang paman tanya tadi. Sekarang gue yang nanya, paman terus nanya sama anak kecil. Nah, jika adik berkata bahwa Allah SWT punya ruh, berarti adik tidak memahami Al-Quran kamu. Udah, makanya kamu belajar nak ya. Karena nanti saudara-saudara seiman kamu nanti marah sama kamu. Karena Allah SWT kamu itu mereka tidak meyakini bahwa Allah SWT kamu itu punya ruh, tapi jad. Udah ya, kamu sekarang tidur ya sayang ya. Bilang Musa, bukan Tuhan, aduh. Gimana adik sayang, tidak bisa kamu jawab kan? Ya kan? Gimana kamu bisa jawab adik sayang? Makanya kamu sebenarnya belajar. Cuma mungkin ayah kamu tidak punya cukup nyali untuk berdebat, jadi kamulah dilakukan menjadi tameng. Nih gue bahas roh. Di sorga itu seperti roh atau daging? Paman,
Di sorga kalian itu roh atau jasad? Ayo. Tuh kan, kamu itu memahami fitnah pun kamu tidak paham. Jika anak kecil itu, saya katakan, kamu jadikan tameng kamu, karena kamu kan seiman dengan dia, ya kan? Wajar saya katakan itu bagian dari kamu. Jangan kamu tuduh saya memfitnah kamu. Justru kamu yang memfitnah saya, mengatakan si Helen pacar saya lah. Hah? Itu baru fitnah. Gimana sih? Apakah memahami ucapan, kalimat aja kalian tidak mampu? Kalau tidak mampu ngomong, biar saya tidur. Karena saya memang khusus mencari Islam yang benar-benar punya ilmu mumpuni sampai makrifat. Ayo. Bukan karena keimanan, tapi Yesus berkata seperti ini. Kebodohan melekat pada hati orang tua, tapi anak akan mengusir itu daripadanya. Amsal 22:15. Adik sayang, nanti itu kan paman jawab, ya. Ntar kalau 1, 2, 3 jadi bagian diskusi, kamu nggak cukup untuk menalarnya. Itu aja kamu jawab dulu. Ayo. Jangan kamu bilang, saya kan paman bilang Musa lah. Adik ini telinganya budek, atau adik coba-coba mau berdusta. Ayo dong. Apakah Allah SWT itu sama dengan Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa? Jawab dong. Nang ning nong, nang ding dong. Paman sudah 3 kali bertanya sama saya. Saya cuma 1 pertanyaan, masa 1 aja nggak mampu? Adik sayang, bahkan paman lebih dari 3 kali bertanya, tapi pertanyaan yang sama. Bahkan lebih dari 3 kali pertanyaan saya ulang-ulang, malah adik tadi salah lagi. Adik bilang tadi, yang saya maksudkan Musa. Adik kan ngomong seperti itu. Ayo dong. Katanya paman masuk sorga, yang di sorga itu roh atau daging. Allah, mana ada punya roh, Allah itu menciptakan roh. Kenapa adik berteriak? Bilang Musa bukan Tuhan. Berarti adik dong yang telinganya budek. Aduh, gimana sih adik? Padahal udah berulang-ulang loh paman ulang-ulang itu pertanyaan. Apakah Allah SWT Islam? Berulang-ulang loh paman jelaskan, paman ulang-ulang. Gimana ini coba? Inilah akibat kalau anak kecil sudah dibuat jihad-jihad. Innalillahi wa inna titik. Nggak kebalik ya paman, Yesus yang innalillah. Selamat malam, ini rupanya masih adik kecil ya. Ini tolonglah, ini jangan adik kecil, jangan. Ini khusus untuk dewasa ya. Ini tolong orang tuanya dikondisikan, ini anak kecil. Ya, sayangilah anak kecil. Masih belum porsinya. Tolong jangan masuk dulu ya. Jangan adik, aduh. Adik saya, kenapa nggak dijawab-jawab pertanyaan paman? Jawab dong. Kalau tidak bisa, adik tidur dulu atau belajar dulu. Ya. Nanya roh, gue tanya nggak dijawab. Alamak, malu ya sama anak kecil. Waduh, ini belum saatnya adik. Belum adik, aduh, ini orang tuanya gimana toh? Tolong bapak ibu orang tuanya. Paman, pernah dengar cerita Rasulullah nggak? Nabi Muhammad pun menjelaskan tentang kebenaran. Kamu itu lu kok sok-sokan dakwah anak kecil dimasukin ke sini. Kamu tahu hukumnya taklim enggak? Paman, kalau kamu muslim, coba baca surah yang pendek-pendek aja. Kamu aja dek sini yang mau buka-bukaan kitab macam apa, kamu saja, jangan anak kecil. Anak kecil itu belum ranahnya dek ya. Kamu aja coba mau bahas apa dek. Paman, kalau paman muslim, coba sebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau paman bisa, berarti di lidah paman tidak ada setan. Ya udah paman, kalau berbohong. Kalau kalian Islam, pasti kalian sudah bisa membaca syahadat paman. Ayo paman, kalau bisa baca ayat kursi, aku keluar dari grup. Saya tidak percaya paman itu muslim. Coba syahadat. Percaya tidak terserah. Saya sudah bersumpah dengan nama Allah 3 kali tadi. Berkali-kali saya bersumpah. Wallahi billahi demi Rasulullah. Mungkin mau syahadat.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.